teman-teman, ternyata di Jakarta Utara ini ada museum loh. Kira-kira museum apa ya? Nah, di Jakarta Utara ini terdapat Museum Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Wahyuningsih Rahmat. Saat ini saya ada di Museum Bahari yang berlokasi di Jalan Pasar Ikan 1, RT 11, RW 4, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Teman-teman, pasti kalian belum tahu kan tentang Museum Bahari ini? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Museum Bahari ini. Jadi teman-teman, kita masuk ke Museum Bahari. Nah, teman-teman, untuk memasuki Museum Bahari ini, kalian harus membeli tiket dulu ya, teman-teman. Nah, untuk memasuki Museum Bahari ini bisa buat rombongan, minimal itu 30 orang ya, teman-teman. Nah, untuk harga dewasa itu 4.000 per orang. Nah, untuk mahasiswa 2.000 per orang. Nah, untuk pelajar itu hanya 1.500 per orang. Untuk tiket dewasa itu dan mahasiswa 5.000. Nah, untuk pelajar itu 2.000. Nah, untuk tiket parkir itu tidak dibungut biaya, teman-teman. Nah, jam operasionalnya ini dari hari Selasa sampai hari Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk hari Senin itu tutup ya, teman-teman, karena hari Senin ini tugas untuk membersihkan semua yang ada di lingkungan Museum Bahari. Selanjutnya juga terdapat peta Batavia yang dilukis pada tahun 1818, di mana Museum Bahari juga terletak di peta tersebut. Gedung Museum Bahari dahulu juga berfungsi sebagai gudang rempah-rempah zaman VOC, dan lokasi gedung ini dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kawasan di Kota Tua juga dekat posisinya dengan gedung yang ada di peta Batavia. Tata kota yang berada di peta merupakan tata kota bentukan Belanda. Maka tidak heran jika Museum Bahari ini memiliki keunikan yang dikelilingi oleh benteng peninggalan zaman Batavia dahulu. Museum Bahari merupakan salah satu museum yang sudah ada sejak era penjajahan Belanda. Bangunan museum dibangun pada 1718. Namun dulu gedung museum bukanlah dijadikan museum, melainkan gudang. Belanda menjadikan bangunan Museum Bahari sebagai gudang atau tempat penyimpanan rempah-rempah seperti kopi dan teh. Rempah-rempah di bangunan itu dipisahkan karena akan dijual ke luar negeri seperti ke Cina, India, hingga negara-negara Eropa. Seiring berjalannya waktu, Belanda yang sudah angkat kaki dari Indonesia tak lagi menggunakan gedung tersebut. Gedung ini sempat dipakai Jepang untuk menyimpan barang logistik tentara Jepang. Setelah Jepang tak berkuasa lagi di Indonesia, akhirnya gedung museum itu dialihfungsikan untuk menyimpan koleksi benda-benda peninggalan era penjajahan Belanda. Pemerintah Indonesia pun mengambil alih penggunaan gedung tersebut, namun fungsinya tetap sama. Selain itu, tempat ini juga untuk menyimpan alat navigasi replika perahu tradisional dari berbagai suku di Indonesia, sampai kapal asli tradisional yang didatangkan dari beberapa daerah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Museum Bahari di Jakarta Utara digunakan sebagai gudang oleh PLN dan PTT. Namun, bangunan ini masih mempertahankan struktur aslinya sejak zaman VOC. Pada tahun 1976, bangunan ini dipugar kembali. Pada tanggal 7 Juli 1977, Museum Bahari diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Museum Bahari menyimpan berbagai koleksi benda-benda bersejarah kelautan seperti kapal, perahu, miniatur, foto-foto, dan biodata laut. Fungsi Museum Bahari dulu sebagai gudang untuk menyimpan rempah-rempah VOC. Fungsi Museum Bahari sekarang sebagai museum yang memamerkan koleksi benda-benda sejarah yang berhubungan dengan dunia maritim atau bahari. Museum Bahari Jakarta memiliki luas sebesar 7.415 meter persegi. Arsitek yang membangun gudang penyimpanan ini berasal dari Belgia bernama Jacques de Bolan. Pembangunan Museum Bahari ini juga dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 1718, 1773, dan 1774. Seperti yang bisa kita lihat pada pintu-pintu yang ada di Museum Bahari. Meski sudah dibangun ratusan tahun lalu, bangunan tersebut masih kokoh berdiri. Karena pada bangunan ini menggunakan dua jenis kayu, yaitu kayu ulin yang berasal dari Kalimantan dan kayu jati
yang berasal dari Jatinegara. Dan semua dinding di Museum Bahari juga terdapat besi kengkang atau kram yang bernama angkur. Angkur tersebut berbentuk seperti huruf Y terbalik dan berfungsi sebagai pengekangan dinding dengan balok-balok lantai yang ditopang oleh tiang penyangga pada bagian dalam museum. Adanya kejang membuat bangunan tidak jatuh ke dalam jika terjadi gempa bumi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa di dalam ruangan. Nah teman-teman, jika kalian mengunjungi Museum Bahari, yang pertama kalian lihat pasti menaranya. Nah menara ini bisa disebut dengan Menara Syah Bandar. Dulunya, menara ini berfungsi untuk memantau kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut. Tak hanya itu, menara ini juga berfungsi sebagai kantor pabean, yaitu pengumpulan pajak atas barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa kolonial. Nah teman-teman, di Museum Bahari ini memiliki ruang memorial, di mana Museum Bahari ini pada tahun 2018, Museum Bahari ini mengalami kebakaran, di mana 45% museum ini terbakar.
koleksi yang terdapat di Museum Bahari ini mencapai 1.835 benda. Nah, di sini ada daya tarik utama di Museum Bahari, yaitu perahu cadik Papua yang terbuat dari pohon utuh yang berusia ratusan tahun. Perahu cadik Papua ini memiliki panjang 1.430 cm dan memiliki lebar 80 cm dan memiliki tinggi 90 cm. Di Museum Bahari ini terdapat ruangan koleksi rempah-rempah. Nah, di Museum Bahari ini mengkoleksi 21 rempah-rempah dari 600 yang tersebar di Nusantara. Keunikan rempah-rempah ini terletak pada daya tahannya yang bisa bertahan hingga puluhan tahun. Rempah-rempah ini juga menjadi bukti penjajahan Belanda yang bertujuan untuk mengumpulkannya. Menaikkannya lagi terdapat perbedaan penggunaan rempah antara orang Belanda dan orang Indonesia. Di Belanda, rempah-rempah digunakan untuk menghangatkan badan, sementara di Indonesia lebih digunakan sebagai bumbu masakan. Bahari juga memiliki tambang. Tambang ini berguna untuk menaiki rempah-rempah dari lantai dasar hingga lantai 3 yang akan dijemur dan dikeringkan. Di saya ini terdapat kolam pengukur ketinggian air tanah. Mari kita lihat. Lubang ini berbentuk persegi berukuran 189,5 cm dan kolam ini merupakan media untuk mengetahui ketinggian air tanah di sekitar Museum Bahari. Nah, di sini ada Mariam FOC yang tidak kalah ikonik di Museum Bahari. Dulunya Mariam ini biasa digunakan dalam pertempuran. Salah satu yang membuat koleksi ini istimewa adalah fakta bahwa Mariam FOC ini adalah salah satu benda peninggalan tertua di museum. Mariam ini dilengkapi dengan lambang FOC dan inisial tertentu. Ada 6 Mariam yang dipajang di Museum Bahari, semuanya berlokasi di Gedung A. Nah, di sini ada kerangka perahu pinisi. Kerangka perahu pinisi sebagai bagian dari koleksinya untuk menggambarkan bahwa pembuatan perahu pinisi dimulai dari rangka demi kekokohannya. Setelah rangka selesai, badan perahu dibentuk menggunakan kayu jati sebagai bahan utamanya. Proses unik pembuatan perahu ini merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nah, selanjutnya ada kapal Jukung Barito yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kapal ini memiliki panjang 495 cm dan memiliki lebar 62 cm dan tinggi 46 cm dan tebalnya 23 cm. Jangan khawatir teman-teman, jika kalian ingin berkunjung ke Museum Bahari ini, bisa menggunakan transportasi umum dan pribadi loh. Transportasi umum itu kalian bisa menggunakan Transjakarta dan KRL. Jika kalian ingin menggunakan Transjakarta, kalian bisa menggunakan 1A, jurusan PIK Balai Kota, dan juga bisa menaiki koridor 12, jurusan Penjaringan Sunter. Setelah itu kalian turun di halte Pakin, dan setelah turun di halte Pakin, kalian berjalan sedikit saja, sekitar 600 meter, selama 8 menit untuk menuju ke Museum Bahari. Nah, teman-teman, jika kalian ingin menggunakan transportasi umum KRL, kalian bisa turun di stasiun Jakarta Kota. Setelah itu kalian bisa berjalan kaki setelah sekitar 1,6 km atau kurang lebih 20 menit, dan kalian bisa juga lanjut menggunakan transportasi online. Jika kalian ingin menggunakan kendaraan pribadi, kalian bisa menggunakan mobil dan motor untuk menuju ke Museum Bahari. Mari selanjutnya kita lihat fasilitas yang ada di Museum Bahari. Museum Bahari ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita akan mewawancarai dengan pengelolaannya. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, boleh perkenalkan dan jabatan Bapak sebagai apa di sini? Oke, nama saya Nurul Iman. Saya sebagai Ketua Satuan Pelaksana Koleksi Edukasi dan Informasi Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Oke, saya akan bertanya. Yang pertama itu, bagaimana prosedur manajemen di Museum Bahari?
Jadi dalam prosedur manajemen kita ada namanya itu standar pelayanan ya, SOP ya atau SP namanya. Itu yang nanti akan mengatur para pegawainya dalam bekerja. Yang kedua itu, jelaskan informasi mengenai Museum Bahari. Jadi Museum Bahari ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya dan merupakan museum di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dibangunnya sebenarnya sudah lama ya 1652. Namun yang bangunan yang sekarang ada ini dibangunnya sejak 1771 ya. Untuk yang ketiga, di Museum Bahari ini memiliki berapa divisi dan apa saja job desk-nya? Oke, sebenarnya di sini ada beberapa divisi. Namanya itu satuan pelaksana ya. Kita ada tiga wisata budaya sebenarnya di sini di Museum Bahari. Kemudian satu lagi ada di Museum Arkeologi Onrus yang di Pulau Seribu. Satu lagi adalah Rumah Si Pitung di Cilincing. Sebenarnya ada tiga. Nah masing-masing itu ada divisinya atau ketua divisinya. Namanya itu ketua satuan pelaksana seperti itu. Jadi masing-masing ada tiga ya. Nah selain ketiga itu ada dua lagi. Namanya itu Ketua Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana, dan satu lagi adalah saya sendiri sebagai Ketua Satuan Pelaksana Koleksi Edukasi dan Informasi. Jadi ada 5 ya misi. Nah yang keempat itu, apa sih motivasi manajer untuk staf-staf ini? Motivasi manajer tentunya dia harus menjadi seorang pemimpin, contoh, memberikan hal-hal yang baik. Ketika ada yang salah ditegur, jangan sampai dibiarkan. Ketika ada yang diem saja, tidak bekerja, tentu harus diberikan informasi terkait apa sih tugas pokok fungsinya masing-masing. Yang kelima itu, bagaimana SOP di Museum Bahari dan apa konsekuensi staf yang diterima jika melanggar SOP? Oke, di kita ada namanya standar operasional pelayanan museum ya, SOP gitu. Jadi bagaimana pelayanan terhadap pengunjung, bagaimana masing-masing dari petugasnya. Kita ada petugas kebersihan, keamanan, kemudian juga operator seperti itu. Nah, ketika ada yang tidak melaksanakan SOP, tentunya ada sanksi ya. Apalagi kalau melanggar, itu biasanya kita lisan dulu pertama. Kemudian nanti tertulis namanya SP, surat peringatan. Yang keenam itu, apa rencana manajer dalam mempromosikan Museum Bahari? Rencana manajer tentunya harus ada target ya, baik itu jangka pendek, menengah maupun itu jangka panjang. Nah, seperti kalau pendek ya biasanya itu adalah kegiatan bulanan atau tahunan. Menengah itu bisa 2-3 tahun, kemudian yang jangka panjang itu bisa 3 tahun ke depan seperti itu. Dan untuk tahun ini kita memiliki keinginan memiliki suatu topik yaitu 5 abadnya Jakarta menuju 5 abad Jakarta. Nah yang untuk nomor 7 itu, apa inovasi manajer untuk staf agar Museum Bahari tetap dikenal di kalangan wisatawan? Motivasi berarti kan ini untuk mengembangkan juga terkait kemampuan atau kompetensi dari pegawainya. Jadi kita juga berikan berbagai macam workshop atau pelatihan untuk meningkatkan. Misalkan guide itu ikut misalkan BIMTEK atau sertifikasinya kurator, edukator, guide ya, misalkan pemandu wisata, itu kita kasih berikan terkait workshop atau pelatihan. Itu motivasi mereka untuk lebih giat. Terus bagaimana cara manajer mengamati kinerja divisi lain? Nah biasanya kita ada namanya itu lembar kinerja. Jadi ketahuan tuh misalkan hari ini ngapain saja, besok ngapain aja. Jadi itu ketahuan, di situ kita bisa lihat kinerjanya. Tentu tidak hanya lihat hanya selembar 2 lembar kinerja, kita juga harus ada monitoring, pengawasan. Benar nggak nih dilakuin gitu kan? Itu tugasnya dari masing-masing manajer. Bagaimana cara komunikasi manajer kepada staf agar penyampaiannya diterima dengan baik dan benar? Ya tentunya dengan perkataan yang memang baik ya, tidak terbawa emosi dan objektif bukan subjektif seperti itu. Itu mungkin itu cara penyampaian agar nanti diterima sama staf-staf. Apa peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh wisatawan saat berkunjung ke Museum Bahari? Larangan berarti kan peraturannya, misalkan jangan lari-lari di museum, tidak boleh membuat kegaduhan,
membongkar itu. Kemudian tidak boleh merokok dan menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah seperti itu. Bagaimana antar karyawan berkomunikasi mengenai divisinya masing-masing di dalam organisasi tersebut? Tentunya kalau dalam organisasi bagaimana kita berkomunikasi ketika ada mingguan atau bulanan kita ada rapat internal, dikumpulkan bersama-sama apa saja yang harus ditingkatkan, apa saja yang harus diperbaiki. Seperti itu. Dan untuk media komunikasinya tidak hanya kita kumpul, tapi sekarang kan sudah ada namanya itu aplikasi ya, bisa lewat WhatsApp, telepon, SMS, tapi SMS sudah jarang ya, WhatsApp biasanya seperti itu. Bagaimana cara karyawan memotivasi karyawan lainnya? Karyawan memotivasi karyawan lainnya ya tentu sama-sama memberikan semangat ya, ayo kita kerja dengan sama-sama gotong royong gitu kan, dan tentunya itu juga didukung sama manajernya juga di monitoring ketika ada hal yang perlu dibantu atau misalkan kayak kebersihan perlu peralatan ya kita siapkan peralatannya, keamanan misalkan perlu sarana untuk keamanan ya kita ada CCTV atau peralatan keamanan lainnya, jadi kita support ya. Seberapa penting sebuah komunikasi antara karyawan dan atasannya di dalam organisasi? Ya, dimanapun, mau itu di pekerjaan maupun itu di keluarga, tentu komunikasi adalah hal yang paling utama ya, dimanapun itu. Jadi agar pesan yang disampaikan itu diterima dengan baik. Jadi komunikasi adalah kunci dari keberhasilan dari manajemen. Bagaimana cara sebuah organisasi menyampaikan informasi perusahaan tersebut kepada publik melalui media massa? Media massa atau media sosial kali ya. Jadi kita itu memiliki banyak media sosial dan yang paling utama sebenarnya Instagram. Kalian bisa cek aja ya @museumkebaharian.jkt. Itu yang paling aktif dan alhamdulillah untuk followersnya ya sudah 11.000 kayaknya ya. Nanti dicek lagi ya. Alhamdulillah itu semakin tahun ke tahun kita juga perbaiki, kemudian juga kita punya identitas tersendiri karena kita bahari tentunya lebih ke warnanya itu biru ya, laut ya seperti itu. Setiap museum memiliki identitas masing-masing, itu salah satunya. Kemudian selain tadi media massa ya, kita juga kerjasama dengan berbagai media partner seperti Berita Jakarta, kemudian Tempo, itu salah satunya, salah satunya. Nah, untuk Oke. Museum Bahari ini apa memiliki TikTok Pak? Atau TikTok punya dong, sama juga Museum Kebaharian Jakarta, cek aja ya. Jadi ada TikTok, ada Facebook, Twitter. Cuman yang paling aktif baru Instagram, yang paling aktif ya. apa saja media massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik dalam sebuah organisasi tersebut? Media massa yang digunakan sama Museum Bahari tadi sudah disebutkan ada beberapa seperti Berita Jakarta ya, itu di bawah Pemprov DKI, kemudian juga tadi ada Tempo, kemudian juga ada beberapa media dari komunitas budaya seperti itu. Dan tidak lupa juga kita memiliki website ya, website di bawah Dinas Kebudayaan. Jadi setiap museum itu diberikan salah satu website-nya di dalam website Dinas Kebudayaan. Cara apa yang digunakan organisasi tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang organisasi? Boleh diulangi? Cara apa yang digunakan organisasi tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang organisasinya? Cara apa? Berarti ini bagaimana berpromosi ya. Salah satunya tadi ada media sosial, kemudian juga kita sekarang tahunnya adalah tahun kolaborasi. Jadi kita juga menggait atau menggandeng berbagai instansi khususnya dari komunitas. Kita banyak komunitas, misalkan kayak Indonesia Hidden Heritage, Indonesia Heritage Society, kemudian juga ada dari Catara, Cerita Anak Nusantara. Jadi semua komunitas kita lagi coba gandeng, kita kolaborasi, kita ke Museum Bahari. Bagaimana cara sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan dukungan publik atau masyarakat selain menggunakan media massa? Selain dari itu tadi kita ajak yuk ngumpul ke sini gitu kan, kita duduk bareng kira-kira apa nih event atau kegiatan yang kita bisa edukasikan kepada masyarakat. Tentunya kalau Museum Bahari lebih ke maritiman ya, kemaritiman itu sebenarnya bisa dihubungkan dalam seni. Kita coba buat lukisan terkait laut atau berbagai macam ikan, bahkan rempah-rempah juga karena dulunya ini adalah gudang rempah gitu. Misal terus dalam bernyanyi, ya tentu ada ya lagunya nenek moyang seorang pelaut, itu juga bisa dijadikan lomba atau bahkan dijadikan
senam kreasi. Nanti tanggal 8 kalau saya itu ada namanya lomba senam kreasi dan lagunya itu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya ada apa yang akan diinformasi oleh perusahaan tersebut kepada publik menggunakan media massa? Yang akan diinformasikan tentunya keberadaan museum ini. Museumnya ada di mana sih? Karena selama ini museum ini agak unik, beda dari museum di Kota Tua. Museum Kota Tua semuanya ada, museum seni, wayang, gitu kan ya, sejarah. Jadi cepet banget tahu, oh itu mah museum Kota Tua. Coba kalau gue museum Bahari sebelah mana ya, gitu kan. Nah itu, jadi kita harus mempromosikan di mana museum Bahari, apa saja sih koleksinya di sini. Nah itu yang kita akan promosikan. Bila terdapat hambatan di perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan? Kalau Anda hambatan, tentunya tadi komunikasi. Kita coba ngumpul bareng, kira-kira bagaimana solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Dan tentu itu tidak bisa langsung aja ya. Tentu ada namanya itu perencanaan, ya, pelaksanaan, dan juga nanti ada juga namanya pengawasan. Selanjutnya, apa saja yang perlu ditingkatkan sebuah perusahaan dalam proses menyelesaikan masalah? Yang perlu ditingkatkan di sini dalam menyelesaikan masalah adalah bagaimana kita itu bisa kompak, bisa gotong royong, jangan sampai nanti salah satunya tidak bisa bekerja sama dengan baik, akhirnya membuat suatu organisasi tersebut menjadi jelek. Jadi bagaimana kita meyakinkan kepada para staf maupun para divisinya ya, manajer divisinya agar semuanya kompak seperti itu. Selanjutnya ada apa saja yang perlu ditingkatkan? Bagaimana cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan baik dengan karyawan? Tentu menjadi pemimpin yang baik itu adalah tadi menjadi contoh. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu hanya menyuruh saja seperti bos. Kamu lakuin ini, tapi tidak dibarengin sama dia. Seperti ini loh contohnya, gitu kan. Ini caranya yang baik. Jadi memberikan aturan atau pengarahan yang memang baik sehingga nanti bisa dilaksanakan oleh staf-staf. Baik, begitu saja pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini pemaparan saya